Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasti Amanah Asih dari SMK Cokro Aminoto Wanaputri. Ya, di sini saya ingin sedikit berbagi ilmu bagaimana cara kita untuk mengkonfigurasi hotspot dalam mikrotik. Di sini saya membutuhkan beberapa perangkat, yaitu yang pertama kita membutuhkan router port 951UI2HND, atau kalian juga bisa menggunakan router port yang lain. Tapi di sini saya menggunakan router port versi 951UI2HND. Kemudian saya menggunakan kabel UTP crossover. Ya, kita membutuhkan kabel UTP crossover sebagai perangkat untuk menghubungkan laptop atau komputer kita kepada router port. Kemudian saya juga menggunakan koneksi internet ADSL. Untuk kalian mungkin di rumah atau tidak ada koneksi internet ADSL, kalian juga bisa menggunakan HP kalian sebagai modem untuk perangkat input internet yang masuk. Jadi kalian kalau menggunakan handphone kalian akan menggunakan mode LTE untuk perangkat input internet yang masuk ke mikrotik. Langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya menggunakan Winbox versi 6.4 ya. Di sini kita akan login menggunakan admin, kemudian default passwordnya ini tidak usah diisi. Ini default passwordnya 0. Kemudian kita login menggunakan ini identity-nya mikrotik, kemudian IP address-nya 0.0.0.0. Kenapa di sini 0.0.0? Karena default dari mikrotiknya 0.0.0 gitu. Kemudian kita connect. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kita mereset configuration-nya. Reset configuration. Kenapa kita harus mereset configuration? Kenapa kita harus mereset mikrotiknya? Terlebih dahulu kan kita nggak tahu, misalnya kalian mikrotik ini habis dipakai oleh siapa, atau mungkin kalau kalian beli yang baru kan itu masih defaultnya mikrotik, belum kita rubah gitu. Jadi kita harus mereset terlebih dahulu mikrotik yang kita gunakan. Kemudian kita reconnect lagi, karena setelah kita reset nanti akan muncul seperti ini. Itu tidak usah khawatir, itu bukan berarti kalian keluar atau ada kesalahan atau apa, tapi kita harus reconnect kembali. Kita mencoba untuk kembali connect gitu. Nah, ini adalah tampilan halaman mikrotik pada Winbox versi 6.4 ya, karena saya menggunakan Winbox 6.4. Kemudian langkah yang pertama kita menuju ke interface. Nah, di interface karena saya menggunakan mode koneksi internet DSL, jadi di sini ADSL, jadi di sini saya akan mengenablekan WLAN-nya. Kalian bisa, kalau yang cara praktis ya, ini bisa seperti ini. Kita bisa klik tombol atau menu checklist pada interface ini. Atau kalau untuk tanda silang ini, maka dia akan disable. Nah, atau bisa juga kalian klik 2 kali, kemudian enablekan pada menu enable. Nah, setelah enable, kita akan merubah beberapa perintah di sini. Nah, di sini kan ada beberapa bukan perintah ya, tapi seperti menu lah. Ya, di sini ada beberapa menu. Nah, di sini kita akan merubah beberapa menu yang ada di sini. Pada interface WLAN 1, kemudian kita masuk ke wireless-nya. Kemudian yang harus kita rubah adalah pada mode. Kita akan menggunakan mode
bridge karena kita akan mengkonfigurasi hotspot, jadi kita harus merubahnya menjadi AP bridge, jangan station. Oke, kita merubah mode menjadi AP bridge, kemudian untuk bandnya kita rubah menjadi BGN. Sudah menjadi BGN ini ya, channelnya tetap menjadi 20 MHz ya, tidak usah diganti. Kemudian untuk frekuensi, untuk frekuensi di sini ada banyak pilihan frekuensi. Tapi sebelum kita memilih, alangkah lebih baiknya kita harus menggunakan metode scan. Kenapa kita menggunakan metode scan? Karena kita menghindari adanya bentrokan frekuensi yang bisa mengakibatkan frekuensi kita itu menjadi lemah ataupun menjadi terputus. Jadi lebih baiknya kita harus menggunakan metode scan agar kita tahu frekuensi mana yang belum digunakan kita menuju ke menu scan ya. Ini scan, kita klik, kemudian interface-nya WLAN 1, kemudian kita start scan. Kita tunggu. Nah, di sini untuk frekuensi ada pada channel. Nah, di sini sudah banyak channel yang sudah terhubung. Nah, di sini kita bisa lihat untuk 2412 ini sudah terisikan, sudah digunakan. Untuk frekuensi 2422 juga sudah digunakan. Kemudian untuk frekuensi 2432 juga sudah digunakan. Kemudian untuk frekuensi 2442 sudah digunakan. Frekuensi 2462 juga sudah digunakan. Untuk 2447 sudah digunakan. 2427 juga sudah digunakan. Jadi yang belum mana, saya akan menggunakan frekuensi yang belum terpakai, yaitu 2417. Kenapa saya menggunakan yang belum terpakai? Ya, tadi saya sudah mengatakan ini untuk menghindari adanya bentrokan frekuensi yang akan mengakibatkan frekuensi kita menjadi lemah atau terputus. Kemudian SSID-nya kita ganti. Kalian mau memberi nama hotspot kalian itu apa? Bisa misalnya hotspot nama kalian. Nah, di sini saya akan memberikan nama untuk hotspot saya, yaitu hotspot underscore. Kenapa kita menggunakan underscore? Walaupun kita menggunakan spasi, karena kalau kita menggunakan spasi itu tetap akan terbaca. Jadi saya menggunakan underscore. Kemudian saya akan menambahkan nama saya. Untuk radio name-nya ini kita ganti menjadi nama kalian masing-masing, atau bisa juga isi terserah mode instansi kalian, itu juga bisa. Misalnya SMK Cokro Aminoto tadi itu juga bisa. Kalau saya akan mengubah radio name saya menjadi nama saya sendiri, yaitu Resti Amanah. Untuk scan listnya kita biarkan tetap default. Kemudian wireless protokolnya kita ganti menjadi 802.11. Kemudian country-nya kita ganti menjadi Indonesia. Indonesia, mohon maaf. Nah, Indonesia. Nah, di sini ada banyak pilihan untuk Indonesia ya. Di sini ada 4, ada yang Indonesia, ada Indonesia 3, ada Indonesia 2, ada Indonesia 5, 7, 5, 8. Nah, kenapa saya menggunakan Indonesia? Kenapa tidak untuk yang 3 ini? Karena untuk yang 3 ini biasanya hanya dipakai untuk hotspot rumahan. Nah, saya akan menggunakan country-nya itu country Indonesia.
Kemudian installation-nya, kita kalian tentukan hotspot kalian ini akan di mana. Kalian akan menggunakan hotspot kalian di mana. Kalau kalian menggunakan hotspot kalian untuk daerah outdoor, bukan indoor. Outdoor berarti luar ruangan ya. Kalian pilihnya ya outdoor. Tapi kalau kalian hanya mau menggunakan hotspot kalian hanya untuk dalam satu lingkup ruangan, maka kalian menggunakannya yang indoor. Nah, di sini saya akan menggunakannya ini. Kenapa ini? Jadi dia itu bisa di outdoor atau di indoor. Kemudian setelah seperti ini kita apply, kemudian kita oke. Ini saya stop, saya close. Kemudian kita menuju ke menu IP. Kita menambahkan IP DHCP client. Kita ke add atau tanda plus ini ya, tanda tambah ini ya. Kita add untuk interface. Kita rubah menjadi Ether 1 karena kita menggunakan Ether 1 sebagai untuk input koneksi internetnya ya. Jadi kita menggunakan Ether 1 sebagai DHCP client. Jadi setelah ini user DNS-nya kita checklist, ini defaultnya tetap seperti ini. Kemudian kita hanya merubah pada interface Ether 1, kemudian kita apply, oke. Setelah IP DHCP client ini sudah terisi menjadi Ether 1, kita cek pada menu IP root. Sudah dapat atau belum? Nah, ternyata di sini kita sudah mendapatkan IP root-nya. Setelah IP root, kita menuju ke IP DNS. Mari kita lihat. Nah, apakah DNS kita sudah terisi atau belum? Nah, ternyata kita juga sudah mendapatkan IP DNS servernya. Nah, untuk pada menu DNS ini, kita hanya menceklis allow remote request yes. Kenapa? Nah, dalam perintah mode teks sudah dikatakan bahwa IP DNS allow remote request yes. Kemudian kita apply, oke. Sebentar, saya tampilkan kembali IP DNS-nya. Setelah IP DNS, kita menuju ke IP address. Nah, kita menambahkan IP address untuk WLAN 1. Kenapa WLAN 1? Karena kita menggunakan hotspotnya, karena kita membuat hotspotnya pada interface WLAN 1. Nah, saya akan menggunakan IP-nya itu IP 85. Jadi di sini 192.168.85.1/27. Nah, untuk interface-nya tetap WLAN 1. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah ada untuk WLAN 1. Kemudian setelah itu kita menuju ke IP hotspot. Nah, di menu hotspot ini kita ke hotspot server terlebih dahulu, ke menu serversnya ya. Untuk menambahkan hotspotnya, yang pertama kita buat adalah hotspot setup. Jangan di add, tapi di hotspot setup. Nah, untuk hotspot interface-nya kita masih tetap menggunakan WLAN 1 karena tadi kita membuat hotspotnya di WLAN 1. Nah, di hotspot interface WLAN 1 kita next. Kemudian kalau address-nya kita next. Jangan lupakan ini untuk mesh query network ini harus terchecklist. Jangan sampai tidak terchecklist, oke? Nah, setelah terchecklist kita next saja. Oh ya, untuk address pun kenapa di sini 30? Karena kita menggunakan prefix 27. Karena saya tadi IP untuk WLAN 1 menggunakan prefix 27, maka saya hanya mendapatkan 30 perangkat yang bisa masuk
dalam hotspot saya. Kalau saya menggunakan prefix 24, maka ada 254 perangkat yang bisa terhubung dalam hotspot gitu. Jadi untuk ini itu ya, kita next saja. Ini tetap non, kita next. Ini tetap defaultnya 0.0.0.0, kita next. Ini defaultnya seperti ini, tidak usah diubah apapun, kita next. Nah, untuk DNS name-nya saya akan menggunakan website SMK Cokro Aminoto Wanadadi sebagai piranti untuk kita login, karena kita akan membuat hotspot login, jadi kita itu harus membutuhkan misalnya ya kita membutuhkan website untuk kita login. Jadi saya akan menggunakan website SMK Cokro Aminoto Wanadadi. Nah, di sini akan saya ketikkan www.smkcokrowanadadi.sch.id. Nah, setelah ini kita next. Kemudian untuk hotspot usernya ini tetap admin karena kalian yang buat, jadi kalian adminnya, tidak usah dirubah, ini tetap admin. Kemudian kalian masukkan password yang kalian mau, misal bisa password terserah kalian, bisa 1, 2, 3, 4, 5 atau apapun yang kalian mau. Di sini saya akan menggunakan 1 sebagai password untuk admin. Lalu kita next saja. Nah, ini sudah successful. Nah, kemudian setelah hotspot ini jadi, kita reset HTML. Kita yes. Nah, setelah kita reset, kita menuju ke menu user profile. Kita klik 2 kali untuk defaultnya. Nah, untuk defaultnya, untuk name defaultnya kita rubah menjadi admin. Kenapa admin? Karena kita akan membuat perintah untuk kalian terlebih dahulu. Ini address mailnya tetap non. Kemudian seri usernya saya akan buat yaitu 5. Kenapa 5? Berarti untuk seri usernya 5, berarti hanya 5 perangkat saja yang boleh terhubung dengan menggunakan address admin dan password admin. Hanya 5 perangkat. Jika melebihi 5 perangkat tersebut, maka dia akan tidak bisa login, akan terputus secara otomatis. Untuk make cookie-nya tetap 3 hari. Kita apply, kemudian kita oke. Kemudian kita buat lagi. Kita add untuk guru. Saya di sini terserah kalian, misalnya kalian bisa kalau di rumah kalian mungkin bisa tetangga 1, tetangga 2, tetangga 3, itu terserah kalian. Kalau saya akan membuat contohnya guru ya, guru. Nah, untuk address pool-nya kita ganti menjadi hspool1. hspool1 kita dapat dari mana? Yaitu dari IP DHCP server. Nah, di sini sudah terlihat hspool1. Nah, kenapa di sini merah? Kalian jangan takut. Merah itu bukan berarti kalian hotspot kalian nggak jadi, bukan berarti kalian gagal untuk dalam membuat hotspot, itu enggak. Kenapa di sini merah? Karena belum ada perangkat yang terhubung dalam hotspot kalian. Nah, kita lihat di sini. Di sini sudah ada nama saya. Nah, hotspot Resti. Tapi kenapa di sini merah? Karena belum ada yang terhubung ke hotspot saya, hotspot Resti. Nah, nanti jika sudah ada yang terhubung, maka di sini tidak akan merah, akan berubah menjadi warna hitam. Jadi warna itu nggak berpengaruh. Ini itu tergantung sudah ada atau tidaknya perangkat yang terhubung ke hotspot kalian. Nah, di sini seriusnya guru. Di sini saya akan buat rakyat.
saya akan buat 15 saja. 15. Nah, untuk make cookie-nya saya akan ganti menjadi 1 jam. Make cookie itu apa sih? Make cookie itu semisal kayak gini. Ada guru login, tapi kemudian guru itu pergi. Ini sebagai contoh ya, pergi. Nah, kan hotspotnya akan terputus. Nah, selama 1 jam guru tersebut tidak kembali terhubung ke hotspot, maka dia akan ditampilkan halaman login kembali. Kemudian dia harus memasukkan address name-nya, kemudian harus memasukkan passwordnya kembali. Tapi kalau sebelum 1 jam dia udah kembali terhubung, nah secara otomatis akan terhubung, tidak perlu menambahkan address dan password lagi. Jadi ini seperti batas waktu gitu. Kita apply, kemudian oke, saya akan buat satu lagi untuk siswa. Nah, di sini saya akan merubah menjadi siswa untuk name-nya, address booknya sama menjadi HS1. Kemudian di sini saya akan merubah menjadi 10. Kemudian untuk add make cookie-nya saya akan kosongkan. Nah, kalau checklist-nya kita buang, jadi secara otomatis jika siswa yang sudah terputus koneksi hotspotnya, maka dia secara otomatis tidak perlu menunggu waktu, maka dia harus menambahkan address dan password pada halaman login. Nah, jadi setelah dia connect lagi, dia akan dibawa ke menu halaman login dan harus menambahkan address, name, dan password ya. Nah, kalau enggak di sini nanti saya akan rubah. Ini jangan diputus, tapi saya rubah menjadi 1 menit. Jika siswa 1 menit tidak kembali terhubung, maka dia secara otomatis akan dibawa ke halaman login untuk login kembali. Kemudian setelah seperti ini kita apply, kemudian kita oke. Nah, setelah kita membuat 3 user ini, kita kembali ke menu user. Di sini sudah ada ya. Di sini sudah ada. Ini dibiarkan seperti ini saja. Kemudian kita add. Nah, setelah kita add, kita ke menu general. Nah, untuk servernya kita ganti menjadi hotspot 1. Kemudian untuk name usernya kita ganti menjadi guru, karena tadi kan kita buatnya guru dan siswa. Guru. Nah, kalian masukkan password untuk guru berapa? Tadi saya memasukkan password untuk adminnya kan 1. Di sini saya akan menggunakan 2 sebagai password hotspot guru. Kemudian untuk profilnya saya ganti menjadi guru. Kemudian kita apply, kita oke. Kita buat lagi untuk yang siswa dengan langkah yang sama. Servernya kita ganti hotspot 1, name-nya kita ganti siswa, passwordnya. Nah, di sini saya akan menggunakan 3 sebagai password hotspot siswa. Profilnya kita ganti siswa, kita apply, kemudian kita oke. Nah, setelah ini kita akan membatasi. Kalau tidak, kita cek terlebih dahulu. Kita akan coba terhubung ke hotspot SD. Kita connect. Kalian kan tadi masuknya ke cek adapter setting ya. Nah, ini sudah connect. Tapi ingat, kalian harus login kan. Nah, kita ke Chrome. Mari coba. Ini sudah ada akses internet, tapi ini kita belum login. Jadi walaupun kita mau browsing apapun itu nggak jadi karena kita belum login.
Nah, sebentar. Mari kita login terlebih dahulu. Tadi ingat websitenya www.smkcokrowanadadi.sch.id. Enter. Nah, ini adalah menu login untuk defaultnya Mikrotik. Nah, di sini kan belum berubah ya. Ini masih loginnya, kita juga masih harus mengetikkan passwordnya. Nah, ini adalah tampilan defaultnya dari Mikrotik. Nah, di sini ditemukan hotspot gateway Mikrotik. Nah, di sini masih defaultnya Mikrotik. Kita kembali ke Winbox kita. Kemudian yang kita lakukan adalah quiz. Kita quiz apa itu? Simple quiz atau quizlist. Kita membatasi berapa koneksi yang diberikan. Kita add quiz ke menu general, kemudian quiz name-nya kita ganti menjadi guru. Targetnya kita ke WLAN 1, kemudian max limitnya untuk upload saya akan memberikan untuk guru 2 MB, untuk downloadnya 4 MB, kemudian kita apply, kita oke. Untuk name-nya kita ganti menjadi siswa, kemudian sama targetnya kita WLAN 1 karena kita membuat passwordnya di WLAN 1. Kemudian untuk uploadnya saya kasih 1 MB, untuk downloadnya saya kasih 2 MB. Kita apply, kemudian oke. Nah, di sini kalau hotspot unlimitednya ini di bawah sini ya, itu harus kalian gulir ke bawah. Oke? Nah, setelah ini sudah jadi, nah tadi kan saya sudah mencoba untuk connect ya. Nah, di DHCP server sudah tidak merah. Berarti apa yang tadi saya bilang? Nah, berarti merah bukan berarti tidak jadi atau gagal, tetapi merah itu belum ada perangkat yang terhubung ke Mikrotik, ke hotspot kalian gitu. Kita akan merubah halaman loginnya Mikrotik yang default ini defaultnya kan. Nah, kita akan ganti karena kita ke file, kemudian untuk yang menu untuk hotspot kita hapus semuanya. Nah, setelah kita hapus, saya akan ke file, karena saya sudah ada untuk menu, kita copy aja ya. Kita klik kanan, kemudian copy, kita kembali ke file list, kemudian kita pastekan. Nah, karena saya sudah membuat sebenarnya karena saya sudah membuat untuk halaman loginnya, tapi mohon maaf, untuk halaman loginnya bukan SMK Cokro Aminoto Wanadadi, tapi dari SMP Pejawaran ya. Mohon maaf karena untuk file yang login dalam menggunakan SMK Cokro Aminoto Wanadadi, untuk halaman loginnya saya lupa di mana filenya. Jadi ya, kita menggunakan yang sudah ada saja. Setelah ini kita kembali ke Chrome, kemudian kita tambahkan tadi www.smkcokroaminotowanadadi.sch.id, kita enter. Nah, sudah kan? Sudah jadi kan? Dan di sini ya mohon maaf, ini SMP 2 Pejawaran ya, logonya bukan SMK Cokro Aminoto Wanadadi ya, mohon maaf. Nah,
Di sini sudah muncul untuk halaman login. Sekarang kalian pilih. Tadi saya menggunakan admin dengan password 1. Kemudian kita login. Sudah sukses. Welcome admin. Kalian sudah jadi untuk membuat passwordnya. Nah, saya akan coba untuk konekkan ke HP saya. Saya akan connect ke HP saya. HP saya juga akan connect menggunakan admin ya. Sebentar, login ke jaringan. Nah, sama admin 1. Nah, tetap loginnya akan sukses. Nah, gitu. Nah, sekian mungkin tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata atau ada mungkin dari tutorial ini ada yang belum pas atau apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa stay safe and stay healthy. Jangan lupa di rumah aja dan pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.